lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam, jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Mari berkarya bagi Tuhan dengan hikmat daripadanya. Kita yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa mengasihi kita. Selalulah berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Senin tanggal 7 November 2022. Yaitu yang tertulis di dalam Roma pasal 2 ayat 16. Demikian dikatakan firman Tuhan. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Molo di Bibel tahi di dogma songonon. Ima diari sogot di narode bata manguhumi nasa nabuni na di jolma marhite Kristus Yesus hombar tu nahu baritahoni. Ido sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita bertindak menjadi hakim atas orang lain. Menghakimi kesalahannya ataupun kejahatan mereka. Menghakimi orang lain memang mudah, tetapi yang tampak disadari telah menghakimi diri kita sendiri. Realitas hidup ini, kita sering melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Bahkan, dapat saja apa yang kita perbuat jauh lebih jahat dari apa yang dilakukan orang lain. Fenomena yang menarik bahwa kita lebih suka dan mudah melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan kita. Ada pepatah mengatakan, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Artinya, kebenaran seseorang yang jelas ada tidak dibicarakan, namun kesalahan yang sangat kecil dibesar-besarkan. Memang soal baik dan buruk sering dipraktekkan oleh orang percaya, tetapi yang luar biasa adalah melihat dan menilai keburukan orang lain serta menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut karena berbuat salah dan jahat. Padahal menghakimi bukanlah urusan kita manusia, tapi urusan Tuhan. Benar atau salah, keputusan yang diambil orang lain bukan hak kita untuk memberikan penghakiman, melainkan ukuran yang dipakai Tuhan untuk menghakimi. Semua manusia sama di hadapan Tuhan Allah dan tidak ada yang sempurna dan istimewa. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita karena status dan jabatan. Siapapun kita manusia
yang terlibat dengan kejahatan, maka kita tidak akan pernah luput dari penghakiman Tuhan. Tuhan Allah akan menghakimi setiap orang tanpa pandang bulu. Di mata Tuhan, kita semua sama. Karena itu, alasan tersebut di atas, maka tema Nats hari ini adalah Allah tidak memandang bulu. Surat Roma diyakini dituliskan oleh Rasul Paulus ketika berada di Korintus dalam perjalanannya menuju ke Spanyol menjelang akhir pelayanan misionaris. Kitab Roma ditulis pada tahun 55-56 Masehi. Surat ini dialamatkan kepada jemaat Kristen Roma yang berlatar belakang Yahudi dan non-Yahudi. Sayangnya, jemaat yang begitu dipuji-puji oleh Paulus ternyata di dalamnya telah terjadi perpecahan. Salah satu konflik yang terjadi di jemaat Roma adalah mengenai pemahaman yang berbeda tentang siapa yang dibenarkan dan diselamatkan di hadapan Tuhan Allah. Masing-masing, baik kelompok Yahudi maupun non-Yahudi, menganggap diri mereka paling benar. Paulus memberi penegasan kepada mereka bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang percaya kepadanya, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Injil menjadi representasi dari kekuatan Allah yang menyelamatkan. Boleh kita bandingkan Roma 9 ayat 16. Dalam Roma 2 ayat 1-16, Paulus ingin menasihati jemaat Kristen yang ada di Roma untuk tidak saling menganggap diri paling benar atau diri lebih baik, lebih kudus dan suci dari yang lain. Sebab di hadapan Tuhan semua orang adalah berdosa, semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Di hadapan Tuhan semua manusia sama, dibenarkan dan bukan hasil usaha atau perbuatan baik, tetapi hanya karena anugerah semata dan Tuhan. Roma 3 ayat 24. Selanjutnya Paulus menjelaskan tentang kata menghakimi. Dalam bahasa Yunani, krino, hukuman, keputusan dengan menjatuhkan. Aku telah memutuskannya. Kata ini diulangi sampai 3 kali. Mengapa? Karena Paulus sangat serius mengkritisi akan sikap hidup dari orang-orang Yahudi yang suka menghakimi orang lain. Seharusnya keadaan mereka tidaklah lebih baik dari orang-orang yang dihakimi atau bukan Yahudi. Hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Paulus menasihatkan mereka supaya tidak boleh saling menghakimi orang lain. Tuhan Allah adalah adil dan jujur untuk menjatuhkan hukuman kepada siapapun. Karena itu, ia berlaku adil dan benar. Tuhan menghukum menurut kebenaran dan bukan berdasarkan latar belakang hidup, baik Yahudi atau non-Yahudi. Perkataan engkau menghukum mereka berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya. Paulus menuding orang-orang ini adalah orang-orang yang jahat, sombong, dan munafik. Paulus menentang pandangan yang salah bahwa orang Yahudi tidak akan dihakimi karena mereka saleh, benar, dan tak berdosa. Yang paling penting untuk mereka sadari adalah kasih karunia Tuhan adalah untuk menuntun pada pertobatan. Maksudnya supaya mereka meninggalkan perbuatan jahat dan kembali kepadanya. Memang murka Allah akan berlaku bagi mereka yang keras kepala, tidak mau bertobat, yang hatinya telah mengeras seperti batu, dan bagi mereka yang hanya
mencari-cari kepentingan untuk diri sendiri dan yang tidak taat pada kebenaran. Namun bagi mereka yang percaya pasti diselamatkan, akan memiliki hidup kekal. Tetapi bagi mereka yang menolak kebenaran akan dihukum. Boleh kita bandingkan 2 Tesalonika 2 ayat 12. Tuhan tidak memandang bulu untuk menghukum baik orang Yahudi dan Yunani yang berbuat jahat. Tetapi Tuhan akan menyatakan kemuliaan, kehormatan, dan sejahtera bagi mereka yang berbuat baik. Kemudian kata memandang bulu dalam Yunani prosopolepsia, memandang bulu, memandang muka, memandang orang. Allah tidak memandang bulu, tidak memandang muka, dan tidak memandang orang. Paulus ingin mempertegas bahwa semua orang sama di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak membeda-bedakan orang Yahudi dan non-Yahudi. Semua istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan memperlakukan semua orang sama, apakah orang Yahudi dan non-Yahudi. Tuhan menghukum manusia tanpa membeda-bedakan latar belakang bangsa. Karena Yahudi dan non-Yahudi yang memiliki Taurat atau tidak, Tuhan mengetahui isi hati, apakah terbuka untuk Kristus atau menolak dan mengeraskan hati. Hukum Taurat bukan untuk membenarkan diri, tetapi untuk mengetahui apakah orang tersebut berbuat dosa atau tidak. Tuhan mengenali isi hati manusia, baik atau buruk, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia. Di hadapan Tuhan tidak ada manusia yang sempurna. Semua telah bersalah dan jatuh ke dalam dosa. Semua manusia memiliki sisi gelap. Karena itu, jangan pernah menganggap diri paling benar, suci dan saleh. Siapapun kita tidak akan bisa terlepas dari penghakiman Tuhan. Hukum Tuhan akan berlaku secara adil, tanpa memandang muka, tanpa memandang status dan jabatan. Sebab Tuhan tidak pernah memandang bulu. Tuhan tidak akan pernah memihak kepada siapapun dan tidak akan pernah memihak orang-orang tertentu. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan sekarang Ia telah terangkat ke sorga dan akan datang kembali, bukan sebagai penebus dosa dan sebagai hakim yang adil. Ingat, hukum Tuhan akan diberlakukan menurut perbuatan kita. Karena itu, jagalah dan rawatlah hati kita, supaya penghukuman tidak berlaku atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami kasihi, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan melimpah dalam hidup kami. Tuntun kami, bimbing kami untuk selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tidak ada kami yang tidak berdosa. Banyak dosa, kejahatan yang sudah kami lakukan. Ajari kami supaya kami tidak menghakimi orang lain. Kami sadar akan diri kami yang penuh dosa. Ampuni kami Tuhan dari keberdosaan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam satu hari ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan ajari kami dengan Roh Kudus-Mu untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa kesalahan kami, agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang